Katanya XL7 Zeta ini lebih worth it jika dibandingin sama R3 GL. Kenapa ya? Dari kemarin tuh banyak banget yang komen, Mas tolong buatin atau tolong bahas yang pajak option dan segala macam gitu kan. Sampai video ini dibikin gue belum ada kejelasan gitu ya, pajak option tuh seperti apa, karena setahu gue itu hanya untuk KTP non Jakarta. Jadi kayak Tangerang mungkin atau other KTP lainnya itu pada bakalan kena. Mungkin nanti kalian bisa konsultasi sama marketing masing-masing gitu. Gue bakal review XL7 Zeta dan ini punya Mas Gilang yang berhasil gue racunin. Karena kemarin saya bilang, Mas Gilang kalau Mas Gilang pengen jualan timnya bagus, mendingan Mas Gilang ambil XL7 deh. Nanti gue bakal kasih tahu alasannya kenapa Mas Gilang pilih si Zeta. Kuncinya jadi bagus loh guys. Terlihat mahal gitu loh, cuman dikasih casing doang. Tombol lock, unlock, kuncinya sudah immobilizer ya. Jadi belum ada smart entry kalau untuk punya ini. Jadi saya kasih gambaran sekilas ya. Kenapa lebih memilih XL7 Zeta? Saya bilang adalah ambillah tipe yang paling bawah sekalipun. Kalau nggak paling tinggi sekalipun, kalau kayak tengah-tengah kayak tanggung gitu loh. Jadi look dari tempat depan kayak gini, lampunya tuh belum otomatis, tapi dia sudah LED, fog lampnya belum, ya kan. Terus beda di grill, yang Zeta ini malah dikasih chrome-chromean. Cuma mungkin nanti saya paling ngeracunin Mas dibikin delete chrome tuh pasti bakalan lebih cakep deh. Looksnya sekilas serupa tapi nggak sama. Terus kalian nggak perlu kayak tanya, Mas sudah ada satu belum? Tidak ada, karena even sampai Alpha sekalipun juga nggak ada. Antenanya masih short pole di atas seperti itu ya teman-teman. Tapi ada beberapa kelebihan ya, katanya tuh penangkapan sinyalnya lebih bagus. Boleh dong kalian sharing yang sudah pakai XL7? Emang iya lebih bagus. Karena kalau kayak mobil gue sendiri kalau keluar kota aja sering nggak bagus untuk sinyal radionya sih. Jadi look sampai tahapan depan masih ganteng-ganteng aja sih teman-teman. Kalau kita ngomongin mesin, sebenarnya mesin yang sama dipakai juga sama si Baleno, bahkan sama Jimny. Nah ini tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Di sini tidak ada dapat peredam guys. Looksnya kayak gini, jadi ini cocok buat kalian yang kayak misalnya, aduh saya nggak suka dengan hybrid dan segala macam. Karena kalau kalian beli yang beta maupun alpha itu karena di hybrid akhirnya juga lebih mahal, sekitar 4 jutaan. Kalau ini masih 1 jutaan. Ratingnya cukup tinggi kok teman-teman. Tapi jujur gue penasaran banget, pengen banget ya cobain untuk XL7 tuh kayak cobain tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Gue ekstrim terakhir kemarin ke Tawangmangu. Mungkin kalau video ini sudah tayang, yang Lawu gue udah tayang. Itu beneran gue lewatin tanjakan-tanjakan yang cukup curam sih, cukup bikin deg-degan karena gue isi kemarin 6 penumpang. Dan katanya kemarin Mas Ezi, saya ketemu sama Mas Ezi, dia juga sudah pakai ini kemana-mana juga kuat-kuat nanjak aja sih. Jadi kalau ada yang bilang nggak kuat nanjak, itu fitnah guys. Dan harganya itu sebenarnya kan beda terpaut tipis dengan R3 GL ya kan. Ini 271 harga sekarang, belum harga option ya. Kita ngomongin dimensi ya, jadi biar teman-teman tahu gambarannya. Panjangnya sekitar 4450, wheelbase-nya 2740. Lihat deh, even tipe Zeta sekalipun juga velgnya udah cakep. Profilnya dipakai 195 60 ringnya 16. Terus warnanya tuh matching silver sama hitam. Depan cakram, remnya sudah ABS, ABD. Umumnya kalau SUV di sini tuh ada side cladding bahan dop yang nyambung dari depan. Terus samping side skirt, di sini ada tambahan side body molding juga gitu loh ya kan. Ya kalau ground clearance ya kalian lihat sendiri kan, ini cukup tinggi dibandingin sama si R3. Spionnya dia ada lampu sein dan belum berkait dengan kayak smart entry, ini belum ada. Terus bedanya lagi tentunya belum ada dilengkapi dengan yang kunci pintu kayak di beta atau alpha yang bisa kunci sebelah kanan belum terbuka, itu nggak bisa. Ini belum ada. Ada roof rail, tangki BBM 45 liter, letaknya sebelah kiri sini. Semakin cakep karena kacanya dibikin full sampai belakang kayak gini. Jadi itu tadi mungkin alasannya adalah alasan kepraktisan, tapi secara looks serupa tapi nggak sama dengan si beta maupun alpha. Tampilan tampak belakang mobil ini lebih bisa diapa-apain karena nggak ada rear spoiler gitu loh. Ya even spoilernya si Alpha aja mungkin nggak semua orang suka, ini lebih polos. Dan kalau Heckman spoilernya dia ada. Tapi kalau kita ngomongin defogger ya, kita ngomong ya, jujur ya, saya ras udah sering bolak-balik Pulau Jawa ya jauh banget ya, Jawa Tengah, Jatim gitu. Jujur gue jarang pakai. Bener ya Dit ya? Iya.
jarang pakai. Justru yang kepake itu adalah defogger depan. Nanti saya kasih tahu ya seperti apa. Lampunya yang nyala juga beda dibanding yang beta sama si Alpha. Ada emblem XL7. Lihat aja ya. Zeta atau beta aja nggak ada. Jadi biar mungkin khawatirnya takut ada yang gengsi. Padahal ya nggak apa-apa banget gitu loh. Ada parking sensor dan di sini underguard sini perpaduan nih bahan dop silver. Ini warna hitamnya, reflektornya dia vertikal dan pada saat dibuka, oh ya kelewatan ya, kamera mundur sudah ada. Kamera mundur nanti saya tanya sama Mas Gilang ya, apakah ini asli atau dari sananya atau tambahan gitu loh. Dan jujur aja, kalau kalian pakai mobil XL7 atau kayak gini 3 baris, jujur baris ketiga pasti dilipat kayak gini. Nih, segede ini dan di bagian sebelah sini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Mobil gue pribadi juga baris ketiga itu saya pakai untuk bagasi, tapi enaknya kalau XL7 ini adalah bisa dilipat rata kayak gini tuh, rapi kan. Kalau kayak punya gue tuh masih kelihatan untuk joknya seperti itu. Safety belt ada kanan dan kiri, ada hand grip juga di sebelah kiri dan kanan. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7 Zeta. Ini mobil terlaris, OTR-nya di 271.200.000 dengan DP minimal 15% aja atau angsuran di 4 jutaan. Mumpung udah akhir tahun nih ya Bapak Ibu, promonya lagi banyak banget dari mulai bunga 0%, DP-nya mulai dari 15% aja, cash bertahap juga bisa ya. Terus kalau Bapak Ibu mau tuker tambah, nanti bisa dapetin cashback tambahan. Kita juga ready unit test drive all unit ya, dari mulai XL7, R3, Espresso, Grand Vitara, bahkan Baleno semuanya ada. Nah, buat Bapak Ibu yang nggak sempet ke showroom, Ningsih bisa bawain unit test drive-nya ke kantor atau ke tempat Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Ningsih di 087769050247. Nanti atau mau janjian di showroom, ketemu sama Ningsih. Terima kasih. Bagian dalam ini menurut gue cukup terlihat elegan. Kenapa? Berkat bahan joknya itu perpadu nih, bahan fabric terus sama kulit. Ini banyak aksesoris ini dikasih Mas Gilang nih, tuh ada tempat handphone. Setirnya dia belum kulit ya, belum ada cruise control, tapi ya kayak gini cuman ada tilt doang. Lampu masih manual biasa, tapi dia sudah dikasih manual leveling dan mungkin beberapa teman-teman tuh belum ada tahu ini belum ada height adjuster gitu loh. Ini belum ada, baru ada itu di beta sama alpha gitu loh. Kayak kentang ya memang ya. Matic-nya PRN D2L, ada overdrive, tempat cup holder, ini power outlet, terus ini USB. AC-nya tuh hanya max cool aja. Tapi saya suka sih putaran-putaran kayak gini. Yang tadi saya mention, ini ada defogger depan teman-teman. Pengalaman gue kalau road trip dan segala macam itu adalah yang sering berembun tuh justru kaca depan. Nah ini kalau ada defogger depan itu dia embunnya nanti akan hilang. Menurut gua defogger depan tuh lebih penting dibanding defogger belakang. Defogger belakang gue jarang pakai. Dan di sini rem tangannya masih tarik manual, sama semua Alfa juga. Ini ada power outlet dan airbag ada 2, ada glove box dan untuk head unit dia hard detailing juga. Even tipe Zeta juga dia sudah ada sih gitu loh. Di sini kayak wooden panel, termasuk di belah sini door trim dan memang semua SL7 itu sampai Alfa juga belum dilengkapi dengan speed sync auto lock. Jarak kepala cukup tinggi. Gitu loh. Ya, duduk di baris kedua ini cukup nyaman, teman-teman lihat ya. Paha ini tersanggak sempurna, ada armrest juga, ada isofix, headrestnya sayangnya cuma ada 2, AC udah double blower dan bukan pintunya juga cukup lebar. Cuma tempat cup holdernya memang cuma 1 doang sih di situ, kurang banyak untuk sebagai mobil keluarga menurut gue ya. Meskipun kepake nggak kepake, tapi kalau ada tempat cup holder banyak tuh akan lebih oke sih. Itu doang sih paling catatannya. Seat back pocket cuma sebelah kiri dan di sini ada power outlet, ada di tengah situ aja, dia belum ada konsol dan gua nggak sabar untuk cobain muter sebentar seenak apa mobil baru dari Mas Gilang. Nih kita cobain muter sebentar ya pakai XL7 Zeta ini ya, karena banyak banget yang komen di video gue tuh mobilnya tuh cukup nyaman gitu loh teman-teman ya. Kita kick down sebentar di jalan konblok, ini seru banget loh ya kan. Dan pada saat pengereman tuh remnya juga cukup halus gitu loh, remnya cukup halus nih. Jadi banyak banget yang ngefitnah ya, ada beberapa user XL7 tuh gak terima kalau ada yang bilang XL7 tuh gak kuat nancep, itu fitnah katanya gitu ya. Makanya sebenarnya gue penasaran, gue udah cobain ke Purwakarta cuman untuk yang tes tanjakan itu jujur aja gue belum pernah tes gitu loh.
Tapi di sini mobilnya ini cukup buat berakselerasi itu cukup responsif. Kalau dibilang empuk apa enggak, jelas lebih empuk, nggak segeradakan kayak mobilku sih. Gitu ya. Jangan pada tersinggung ya, gue nggak jelek-jelekin, tapi sharing user experience lah gitu loh kurang lebihnya. Dan kemarin saya ketemu juga sama Mas Ezi, si pemakai, mungkin kalau kalian tahu Instagramnya yang main MX, itu kan memang dia pakai banget. Mas Ezi tuh nggak dibayar sama siapapun, enggak, memang dia sharing aja, suka sharing gitu loh. Gitu guys. Jadi kalau kalian misalkan mau kepoin deh tuh pemakaian SL7 tuh kayak gimana. Nah ini tipe Zeta sih cukup, meskipun ini belum ada baterai hybridnya, ini menurut gue udah cukup. Nih kalau ada speed trap tuh ada empuknya gitu loh. Kalau kayak misalkan ras, gue itu barang-barang di belakang tuh sampai gelodakan gitu loh. Tapi aslinya sih cukup dingin. Tapi yang gue suka tuh ada defogger depan sih. Ras itu yang gue keluhkan, kenapa tidak dikasih defogger depan, padahal itu penting. Arah semburan juga cukup lengkap gitu loh. Kurang lengkap gitu maksudnya. Ini cukup lengkap. Even ini tipe Zeta sekalipun tuh. Ya, dan sudah dilengkapi dengan Carbide Link. Ya, overall mobil ini banyak lah yang bilang tuh puas. Cuman kalau kita ngomongin desain selera itu lain hal. Tapi yang bisa gue bahas adalah ya akselerasi, kekedapan kabin juga menurut gue cukup oke. Suara bannya memang ada sedikit kedengeran, tapi itu wajar banget sih. Nggak seberisik Toyota Rush gitu. Banyak banget yang ngatain. Tapi masih kekedapannya masih lebih oke. Tapi kalau kayak misalnya Rush gue tuh di compare sama LSG jelas beda lah, tetap lebih kedapan Rush di compare memang sama ini, sama Expander Cross. Oke, jadi kalau yang hybrid itu paling bedanya tipis banget. Pesan gue cuma satu, kalau kalian mau beli mobil merek apapun itu, datang lihat unit dan cobain untuk test drive. Gak usah merasa gak enak hati dan segala macem. Itu sales tuh terbuka untuk kalian test drive kok, beneran. Akhirnya saya berhasil meracuni Mas Gilang. Jadi mobil ini sebenarnya punya siapa, Pak? Sebenarnya punya saya. Bercanda. Punya Pak Gilang ya, supervisor saya. Ya. Jadi kenapa sih Pak Gilang itu jadinya beli Suzuki XL7 Zeta yang bahan orang Suzuki nih Mas ya? Karena yang pertama itu beda harga dari Alfa ke Zeta itu 40 juta. Mas. Beda 40 juta. Iya. Tapi sama R3 GL itu cuman 4 juta berarti ya? Bener. 4 juta. Looksnya lebih ganteng, meskipun ganteng itu selera, tapi lampu LED. Yang penting itu sudah lampu sudah LED, tampilannya ganteng, bahkan sekilas serupa tapi nggak sama ya. Velgnya juga cukup oke. Terus joknya juga cukup nyaman buat duduk, cuman bedanya nggak ada adjuster. Kayak belum ada spion dalam yang nyebut apa, smart mirror ya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kalian mau beli, link video saya taruh di situ ya. Benar. Jadi buat kalian yang khawatir kalau misalkan, aduh saya nggak mau yang hybrid segala macam, nanti kan soal akhirnya agak lumayan mahal. Nah mungkin kalian bisa ambil ke sini. Saya bilang juga waktu itu sama Mas Gilang kan, Mas Gilang kalau misalkan mau jualan timnya bagus ya, belilah mobil yang apa ya, ramai peminatnya. Iya benar. Kemarin ramai kan penjualan? Kemarin ramai banget Suzuki XL7 Zeta, salah satunya Pak Bubun. Halo Pak Bubun. Kemarin udah beli Suzuki XL7 Zeta cash. Nah jadi buat Bapak Ibu kalau mau beli cash atau kredit juga bisa. Bapak Ibu yang mau memiliki mobil ini Suzuki XL7 Zeta itu harga OTR-nya di 271.200.000 ya. DP-nya mulai dari 15% aja. Mau cash, mau kredit bisa. Tuh. Ya pesannya cuma satu sih, kalau misalnya cari mobil tuh harus apa sih Mbak? Harus ke Ningsi Suzuki biar kalian bisa mau test drive dulu di kantor atau di rumah Bapak Ibu. Nah, jadi bisa hubungi Ningsi di 087769050247. Iya, jadi biar nggak beli kucing dalam karung, Bapak Ibu datang lihat unit dan cobain duduk di baris pertama, kedua, ketiga kan. Bener. Jadi mungkin nggak usah percaya si A, si B, si C, datang lihat unit. Jangan percaya rumor-rumor kayak gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada yang komen ya, waduh itu bagus-bagusin doang segala macam. Makanya saya selalu bilang datang lihat unit dan test drive. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.